Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart, bertemu lagi dengan saya Andi Fatimah Nur Hikmah. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu cabang olahraga air akuatik, yaitu renang. Selamat menyaksikan. Yang pertama, definisi renang. Jadi, apa sih renang itu? Secara umum, renang diartikan sebagai upaya untuk menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Umumnya, renang dilakukan tanpa perlengkapan bantuan. Selain definisi renang secara umum tadi, ada beberapa pengertian renang menurut para ahli loh. Nah, berikut ini pengertiannya. Yang pertama, menurut Muhajir, renang adalah olahraga yang menyehatkan sebab hampir semua otot tubuh bergerak, sehingga seluruh otot berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang tambah meningkat. Sedangkan menurut Budianingsih, renang merupakan salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga badan terapung di permukaan air. Nah sobat, sekarang sudah tahu kan definisi dari renang? Selanjutnya adalah aturan renang. Aturan yang pertama adalah menyangkut kolam renang. Untuk kolam renang sendiri digunakan dua ukuran, yaitu ukuran 50 meter untuk lintasan panjang dan ukuran 25 meter untuk lintasan pendek. Adapun kedalamannya adalah sekitar 1,35 meter, mulai dari 1,0 meter sampai 0,6 meter. Aturan yang kedua menyangkut lintasan kolam renang. Lintasan lebarnya minimal dari kolam renang 2,5 meter dengan jarak dari tepi kolam sekitar 0,2 meter di luar lintasan pertama maupun lintasan terakhir. Nah, selanjutnya adalah macam-macam gaya renang. Menurut Budianingsih, ada beberapa gaya dalam renang, antara lain renang gaya bebas, renang gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Renang gaya bebas merupakan gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan di mana tangan dan kaki melakukan tarikan dan tendangan pada air. Pada gaya bebas, tubuh berada pada posisi datar di atas air dan bahu agak ke belakang, sementara kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, hanya perlu diperhatikan adalah mempertahankan wajah dan pandangan mata ke depan. Selanjutnya adalah renang gaya punggung, yang merupakan gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke air atau posisi tubuh telentang. Gerakan gaya punggung sama dengan gerakan gaya bebas, hanya saja pada gaya punggung, wajah perenang berada di atas permukaan air, agar mudah untuk bernapas dan lebih mudah membuka mata. Namun, pada gaya punggung akan sulit menentukan arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung juga, kaki lebih efektif bergerak ke atas dan pergelangan kaki harus diusahakan tetap lemas. Selanjutnya adalah renang gaya dada, disebut juga dengan renang gaya katak karena gerakannya mirip katak saat berenang di air. Renang gaya dada adalah gaya renang dengan posisi tubuh seperti merangkak di permukaan air dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air serta kepala bergerak naik turun dari dalam air ke permukaan air. Perenang dapat melihat ke depan ketika berenang. Nah, renang gaya dada ini merupakan renang yang mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan gaya renang yang lain, meskipun gaya bebas merupakan gerakan yang juga cukup mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir adalah
renang gaya kupu-kupu yang merupakan pengembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan membentang, kemudian mengepak untuk mengayuh maju ke depan. Gerakan dua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Nah, oleh karena itu disebutlah gerakan gaya kupu-kupu. Renang dengan gaya kupu-kupu merupakan renang yang paling sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk melakukan gaya ini dibutuhkan tenaga yang besar, irama, dan koordinasi gerak yang baik. Nah, yang terakhir adalah manfaat renang nih teman-teman. Apa sih benefit yang bakal kamu dapetin kalau kamu rajin berolahraga renang? Nah, berikut adalah beberapa benefit yang dapat kamu peroleh jika kamu rutin berenang. Yang pertama adalah menghilangkan stres. Nah, selain meningkatkan energi tubuh, berenang ternyata membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks loh. Tak heran jika banyak orang yang merasa lebih santai dan terbebas dari rasa stres setelah berenang. Nah, yang kedua adalah meningkatkan stamina tubuh. Nah, berenang ini secara rutin akan membuat stamina tubuh meningkat dan daya tahan jantung pun menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rajin berenang lebih mudah sembuh saat mengalami cedera loh. Nah, manfaat selanjutnya meringankan rasa sakit dan nyeri. Aktivitas berenang tidak membuat jaringan ikat dalam tubuh menjadi tegang, justru sebaliknya menjadi rileks, sehingga olahraga ini sangat baik dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik. Berenang juga berguna untuk meringankan sakit dan nyeri pada penderita sakit punggung kronis, artritis, dan osteoporosis atau keperoposan tulang. Nah, manfaat yang tidak kalah pentingnya adalah sarana bermain dan rekreasi. Ini bagi anak-anak ya. Nah, hampir semua anak dan balita sangat menyukai permainan air. Oleh karena itu, kolam renang dapat menjadi sarana bermain, rekreasi, dan belajar bagi anak. Selain menyehatkan, berenang bisa merangsang gerakan motoriknya. Dan tahukah kamu, dengan berenang, kamu juga bisa memperoleh pahala loh. Karena berenang juga termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.